Selamat datang di podcast NFL satu-satunya di Indonesia. Baik, sama gue Fadil, host kalian di Zero Knowledge Podcast. Sekarang kita di week 9 review, yang berarti kita udah 2/3 musim ya? Iya 3/4 ya, itulah. Sih, jadi ya setengah-setengah, karena tengah-tengah ya. Kan 17 week berarti 9 ya, di tengah-tengah. Nah, gimana tim jagoan kalian? Kalau gue mah ya enak. Kayak Chase Claypool tweet kemarin, losing never heard of her. Nggak udah. Tapi kemarin lawan Cowboys gue kesel banget. Ini kenapa mainnya kayak gitu sih? Udah gitu terakhir nggak mau field goal lagi. Mike Tomlin. Aduh. Nah, balik lagi seperti biasa. Week kemarin nggak datang, akhirnya week ini datang. Ada Fadil Ohio yang timnya bye ya kemarin. Terus Oka menang untungnya, Texans. Alhamdulillah. Ya, lawan Jaguars sih. Ya udah. Lawan Jaguars. Ya, yang penting menang. A W is a W gitu. No matter what. Nah. Gue udah mulai mencoba menghargai W ini. Musim lalu kan sering menang. Jadi kayak wah, kok sekarang menang jadi kayak langka banget. Jadi ya udahlah, kalau ada menang lagi gue mensyukuri aja gitu. Fadil Ohio mungkin pernah ngerasain ya. Iya, gue never take for granted. W selalu W. Nah, yaudah, langsung aja kita mulai di week 9 review. Yang pertama ini Broncos yang nggak dia tayangin di Mola TV ya. Yang pertama ini Broncos lawan Falcons. Yang menang Falcons, untungnya Falcons tidak blue delete, alhamdulillah ya. Nah, ini Matt Ryan 10 menang 3 kali kalah, rekor lawan AFC West. Wow. Ini tapi NFC South ketemu AFC West enggak ya? Oh, kalau ini dong. Broncos sama Falcons ketemu sesama peringkat ya di musim kemarin. Enggak dong, beda conference. Beda conference. Oh iya. Oke, nah. 10-3 Matt Ryan. Terus Ravens lawan Colts, yang menang Ravens 24-10. Ravens ini 20 plus points dalam 31 game beruntun, yang berarti rekor NFL. Gila Ravens. Wah, ngeri gue kalau ketemu Ravens lagi deh. Nah, next ini timnya Oka menang 27-25. Congrats. Ya, lawannya Jaguars. Ya gitu doang ya. Ngomongnya. Gitu aja. Ini tapi Texans ini udah menang 6 game beruntun lawan Jaguars dari musim kemarin. Sekali lagi it's Jaguars sih, tapi ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Yang penting AW is AW gitu. Terus Panthers lawan Chiefs, yang menang Chiefs 33-31. Ini sebenarnya game yang menyusahkan Chiefs ya. Lumayan menyusahkan loh. Nah, udah mulai kelihatan. Iya. Nah, ini Chiefs ini 17 menang 1 kali kalah dalam 18 game termasuk playoff loh. Udah termasuk kayaknya termasuk Super Bowl. Gila ya Chiefs ya. Nah, sayangnya kemarin kan juga kalah kan lawan rival sedivisi ya, Raiders ya. Terus Vikings sama Lions, menang Vikings 34-20. Dalvin Cook gile ya. Dalvin Cook 200 plus scrimmage yards, 2 plus touchdown dalam 2 game beruntun. Nah, ini gue minta ini ya, quick answer aja ya. Dalvin Cook, buat Fadil ya. Dalvin Cook atau Derrick Henry? Pure runner Dalvin Cook lah. Dalvin Cook ya. Oke. Kak, Dalvin Cook atau Derrick Henry? Pure runner, dan juga Dalvin Cook lebih multidimensional juga ya. Dia lebih in passing game juga daripada Derrick Henry. Jadi untuk sekarang Dalvin Cook sih. Mungkin karena Derrick Henry-nya mungkin sekarang lagi kurang lagi agak nurun performanya. Nah, gimana nih kalau kalian yang nonton? Dalvin Cook atau Derrick Henry? Langsung aja tulis di komen. Kalau yang dengerin di Spotify, bahas aja di line open chat ya. Nah, terus Giants lawan Washington Football Team, yang menang Giants 23-20. Akhirnya Giants menang ya, yang kedua di musim ini. Ini tapi ini ada fakta menariknya. Daniel Jones ini 4-0 dalam karir lawan WFT. Tapi lawan tim-tim lain 1-16. 1 menang 16 kalah. Gimana ini? Berarti kayaknya nih Giants musim depan dan selanjutnya dan selamanya mungkin lawan WFT aja kali ya. Biar unbeaten gitu.
Nah, next. Aduh, ini nanti kita bahas bonus ya karena ini memang endingnya yang sangat-sangat menyakitkan tapi banyak yang dipertanyakan ini. Nah, langsung aja next ini Dolphins lawan Cardinals. Dolphins menang, gila nih, Tua Tagovailoa. Wow, menang dalam start kedua di karirnya. Nah, ini Dolphins menang 4 kali game beruntun pertama kali sejak 2016. Gila nih, berarti buat fans Patriots ya udahlah, sadar diri aja lah ya, udah lebih jelek daripada Dolphins gitu ya. Udahlah ya. Turunin aja ekspektasinya gitu. Nah, next tim gua. Allah, lu kenapa sih mainnya kayak gitu lawan Cowboys aja, susah banget. Tapi untungnya menang 24-19. Disyukuri aja, Steelers. Ya disyukuri aja lah, masih 8-0. Iya sih. Iya sih. Oh, iya. Gue maksudnya ini tetap mengkritisi walaupun gue subjektif, tapi gue harus tetap objektif dong. Rival AFC North lu langsung kesel tuh. Hah? Rival AFC North lu langsung merasa kesel gitu. Oh iya. Ya kalau Browns kejar aja lah Ravens. Ya mau nggak playoff biar seatnya lebih mendingan gitu loh. Nah, ini juga kemarin Big Ben cedera lutut lagi. Aduh, gue udah panik nih. Katanya buat week 10 cautiously ambitious. Nah, katanya secara wanti-wanti ini kayak kemungkinan besar bisa main. Aduh, gue ngeri banget nih. Nah, tapi untungnya menang. Terus dah itu aja yang kemarin yang gak ditayangin di Mola, yang baik itu Rams, Bengals, Eagles, Browns. Tapi sebelum gue mulai bahas review, Nuha nggak datang karena ya karena baik timnya, jadi dia ya nyantai dulu apalagi di LA kan, negara coast gitu kan, nyantai dulu lah. Nah, yaudah kita langsung mulai aja di review pertama. Ini Packers lawan 49ers yang menang Packers 34-17. Lagi-lagi duo Aaron Rodgers dan Davante Adams memanjakan mata para fans Packers dan para fantasy player, apalagi yang punya Davante Adams. Ini Davante Adams 173 receiving yard, 1 touchdown. Gila apa nih emang nih Davante Adams. Gimana nih Dil? Packers kemarin. Apakah enak karena memanfaatkan 49ers yang BPJS sekali apa gimana? Enggak sih, emang mainnya bagus sih. Davante Adams kan baru balik ya, kemarin sempat nggak main dulu. Emang kerasa banget dia salah satu pemain premium di NFL ya. Kerasa banget kalau dia tuh kayak bisa seenak jidat gitu loh, buat separasi. Terus dia sama Aaron Rodgers tuh berkali-kali kalau lihat tuh bola tuh keluar sebelum dia belok gitu kan. Jadi emang timing wise sama kayak pengertian satu sama lain tuh udah hampir unstoppable lah mungkin untuk levelnya di NFL. Cuma ya gitu sih, ya kasihan juga lihat 49ers-nya nggak ada pass rush-nya sama sekali gitu. Kelihatan ya O-line-nya Packers bisa banget nahan gitu. Jadi Aaron Rodgers-nya ya udah aja enak aja ya berdiri terus lempar jauh. Ya gitu sih. Kalau menurut gue dibandingin nge-highlight 49ers yang cedera ya kerasa banget kayak kumpul gitu si defense-nya. Tapi menurut gue jauh lebih kelihatan Davante Adams sama Rodgers lagi prima banget kondisi. Oke. Kak, 49ers aduh gimana nih? Timnya BPJS banget. Tapi Richie James loh kemarin 184 receiving-nya, 1 touchdown loh. Nah, ini berarti gimana nih adjustment-nya 49ers kalau masih mau playoff nih? Dengan banyak banget starter yang cedera gitu. Duh, itu rumah sakit San Francisco penuh banget kali ya, khusus 49ers. Mereka soalnya juga in terms of injury, mereka wide receiver hampir kosong. Kemarin bukan kosong lagi. Udah kosong udah nggak ada lagi. Sisanya Richie James doang ya sama Ross Duel ya? Ross Duel itu tuh tight end. Tight end ya? Iya, gantiin Kittle sama jadi Dueli sama Jordan Reed tuh yang jadi tight end-nya. Terus running back-nya mereka ganti-ganti. Kadang Mostert starter, Mostert cedera, balik lagi McKinnon cedera, balik lagi Coleman, ganti-ganti terus. Terus juga lineman mereka habis. Mereka Trent Williams cedera juga. Sisanya kalau nggak salah cuma McGlinchey doang yang starter. Terus ya defensive line habis, Bosa injury, Default injury,
Sherman juga sama Jacquizz Kittard juga injury semua. Kalau dibilang mau adjustment ya susah juga sih karena memang personelnya udah banyak yang masuk IR. Tergantung kalau misalkan mereka bisa balik pulih tepat waktu, karena mereka sekarang udah di bawah 500 dan lawan-lawan mereka juga mereka di divisi yang keras banget loh, divisinya keras banget, ada Seahawks, ada Rams sama Cardinals. Dan juga mereka juga bakal, gue lupa Jimmy Garoppolo IR ya? IR juga. IR habis. Tapi IR-nya masih 4 minggu atau 6 minggu ya, gue lupa. 6 minggu kayaknya. Yeah. 4 weeks. 4 until 6 weeks ya? Iya, 4 until 6 weeks di pertengahan musim paruh 2. Aduh. Itu berpengaruh banget untuk lo kalau misalkan masuk playoff. Banget. Dan Nick Mullins juga kemarin dia cuma bisa pakai apa yang dia punya. Ya ada Richie James itu ya karena dia yang open ya itu aja Richie James. Itu pun kadang Jerick McKinnon kadang dipakai juga, dan sebenarnya juga lumayan juga untuk running game-nya mereka, nggak terlalu buruk-buruk banget lah ya. Nggak terlalu buruk-buruk banget. Ya lawan mereka juga Packers yang lagi on fire banget kan, ada dengan Rodgers dan juga Davante Adams, dan Valdez-Scantling juga kemarin bikin 2 touchdown juga kan tuh. Jadi emang lawannya yang berat, dan juga mereka juga kekurangan personel, dan ya susah juga mereka untuk bikin adjustment untuk dengan personel yang mereka punya. Oke. Nah, ini kalau lihat dari stats-statsnya, dari tim statsnya, rushing yards 49ers padahal Green Bay kan rush defense-nya jelek ya. Cuman ya banyak yang cedera, mau gimana, susah. Nggak bisa rushing, kan ketinggalan jauh. Iya sih. Iya katanya juga ya. Iya benar. Nah, ini faktanya di pertandingan Thursday Night Football kemarin ini Packers 12 menang, 3 kali kalah lawan 49ers di regular season sejak 1996. Wow. Lumayan ini. Dari 96 loh. Gokil. Nah, next week ini Packers akan lawan jago. Udah next. 49ers. Nah, 49ers lawan Saints. Ini berat ini. Saints yang kemarin membantai si Kambiang itu. Nanti kita kita ada bintang tamu. Fans yang nontonnya aja udah ketawa gitu ya, ketawa evil gitu ya. Udah senang banget tuh kayaknya. Mamam loh, welcome to the division, goat gitu kan. Nah, jadi nanti ya di last segment ya. Oke. Next ini Seahawks lawan Bills menang Bills 44-34 yang defense-nya Seahawks ini padahal baru dapat Carlos Dunlap loh. Dan kemarin Carlos Dunlap bikin sack loh di debutnya bersama Seahawks, tapi defense-nya nih Russell Wilson juga lempar 2 interception, tapi Josh Allen 415 passingnya 3 touchdown. Nah, Dil, gimana ini Dil? Seahawks Jamal Adams sudah main lagi loh, tapi cuman defense-nya gimana nih? Jamal Adams kemarin juga bikin sack loh, cuman what happened naon ini defense Seahawks? Ya naon. Naon ini. Enggak, emang defense Seahawks punya masalah di secondary. Menurut gua secondary-nya emang udah berantakan lah. Nggak bisa nge-cover orang sama sekali. Dan recent akuisisinya nggak membantu gitu. Jamal Adams artinya dia punya nama gitu ya. Tapi dia bukan coverage safety. Dia lebih dekat posisinya ke linebacker. Nah, iya benar banget. Dan menurut gua nggak kerasa sama sekali gitu. Carlos Dunlap masuk, ada pressure sedikit, tapi Josh Allen-nya santai-santai aja gitu. Kayak dia bisa Iya, makanya Josh Allen enak banget sumpah.
Kelihatan banget Josh Allen memang harus diakui, mau nggak mau ya kita harus masukin ke front runner MVP menurut gua. Mainnya lagi bagus banget dan kelihatan banget comfortable gitu. Nggak ada kondisi di mana receiver itu di challenge oleh secondary-nya Seahawks. Dan ya nggak tahu, kerasa kayak gampang aja gitu. Tiap completion tuh nggak ada kesulitan yang berarti dari sisi Bills gitu. Dan di press conference rasanya siapa pelatihnya Seahawks? Pete Carroll. Yang baru dapat extension kontrak loh kemarin. Dia ngomong soal dia tuh kaget Bills tuh pass the ball often, sering gitu, nggak pass the ball gitu kan. Sementara faktanya adalah musim ini emang udah beda banget gitu. Bills udah ngelempar terus, bolanya dilempar terus. Justru di kondisi-kondisi yang biasanya running, Bills tuh udah jelas musim ini tuh approach-nya berbeda. Jadi kayak orang-orang beberapa fans Seahawks tuh salah satu fanbase yang for whatever reason ya disenangi oleh komunitas analitik. Jadi banyak komunitas analitik yang mengadopsi Seahawks sebagai tim favorit mereka gitu, dan senang aja gitu lihatnya mereka kayak frustasi fakta bahwa Seahawks coachingnya jelek banget gitu. Jadi kelihatan kayak kelihatan kayak nggak siap aja gitu. Jadi ya gitu sih. Seahawks kelihatan nggak siap dari defense, emang secondary-nya parah, udah nggak ada obat. Ya terus Russ sendiri nggak tahu ya, nggak bisa dibilang off day karena sebenarnya mainnya gitu-gitu aja, cuma kebetulan lawan sebelah sana lagi panas dan defense sama sekali nggak ngebantu. Iya. Dan ini juga semua NFC West kalah. Jadi ini Rams baik. Nah, nonton sambil ketawa-tawa nih. Gua nggak main, lu semua kalah. Gue masih ada kesempatan nih buat nyuri win atau nggak bisa menang di NFC West nih. Nah, Kak, kalau lu gimana Kak? Nih Josh Allen yang walaupun kemarin kena sack-nya lumayan banyak juga ya. Kemarin tuh Josh Allen kena sack itu Josh Allen itu kemarin kena sack itu 7 loh. Tapi masih bisa menang. 7 sacks itu juga salah satunya karena mereka juga ada lubang di offensive line mereka yang sempat ada personel yang injured juga. Jadi yang 100% main itu cuman Dion Dawkins, left tackle-nya mereka. Terus sama kalau nggak salah centernya mereka juga center atau guard gitu gue lupa. Cody Ford itu yang main 100% in terms of snaps. Jadi ada John Feliciano, gue baru ngecek lagi. John Feliciano itu guard. Jadi mereka banyak personel yang mulai berjatuhan juga kayaknya in terms of snaps. But kalau Josh Allen sendiri kayaknya udah mulai balik lagi ke formnya di awal-awal musim ya. Jadi pas beberapa pertandingan terakhir juga dia sempat kayak sedikit nurun, nggak banyak participate in offense. Jadi passer ratingnya juga di bawah 100 gitu. Jadi kayak sedikit agak concerning. But pekan ini lawan Seahawks, sebenarnya lawan Seahawks juga karena defense-nya ya tadi udah dibilang Fadil Ohio juga emang keropos banget ya. Mereka allowed the most total yards in the league mereka terakhir posisinya. Jadi Allen kemarin passing-nya 400 yard 3 touchdown itu juga dia udah 2 kali bikin performance kayak gitu di 2 pertandingan, sedangkan sisa QB lain di NFL cuma bikin 1. Kemarin juga 7 sacks juga karena Seattle juga mulai sering bring up the hit karena pressure mereka dari defensive line itu kurang banget. Jadi mereka karena Jamal Adams balik, mereka mulai balikin lagi blitz package-nya mereka dengan Jamal Adams, mereka majuin Adams ke box atau ke linebacker juga untuk nambah additional pass rusher.
Jadi makanya juga 7 sacks itu juga ini juga sih, juga pengaruhnya karena adanya adjustment dari Seattle juga untuk bring up the heat untuk Josh Allen, karena Josh Allen ini tipe yang kalau pocketnya nggak bersih, walaupun dia mobile QB, tapi kalau pocketnya nggak bersih, dia suka agak ceroboh in terms of decision making. Jadi mereka sering bring up the hit, makanya snaps-nya dari running back-nya mereka, Devin Singletary sama Zach Moss, yang sebenarnya gue pengenin Nuha yang lebih bahas lebih dalam tentang Zach Moss. Jadi mereka jadi lebih banyak jadi pass blocker-nya Josh Allen dibandingkan jadi punya rushing attempts. Jadi but overall Bills adjustment-nya bagus banget karena personel mereka yang depleted juga, dan juga Russell Wilson yang walaupun dia bikin 4 turnovers terus kena 5 sacks juga, tapi Russell Wilson still Russell Wilson ya, masih connect ke DK Metcalf juga. Jadi walaupun running game mereka juga nggak ada Chris Carson, jadi mereka ready dan juga mereka efisien in offense. Oke. Nah, ini kalau faktanya Bills ini start 7-2 pertama kali sejak 1993, berarti oke. Jangan kan, ini jebakan nomor. Maaf. Nah, ya kalau itu udah tahu jawabannya lah. Nah, nah ini berarti pas Bills 4 kali straight 4 kali beruntun masuk Super Bowl, ini yang keempat ya berarti ya? Kan 90, ya. 91, 92, 93 kalau lawan Cowboys kalau nggak salah ya. Itu 4 kali kalahnya lawan tim NFC East semua. NFC semua, iya. Nah ini berarti 93 nggak salah kalah lawan Cowboys ya? Iya, 93-94 kalah sama Cowboys, 92 kalah sama Redskins, yang sekarang WFT, 90 kalah sama Giants. Aduh. Tuh coba menang ya, itu nggak ada kali Patriotsan kali ya? Nggak ada kali. 90 mereka tuh udah deket banget, itu cuman one gara-gara field goal. Iya. Damn, sedih banget. Nah, next week ini Bills lawan Bills ya? Enggak, Bills lawan Cardinals. Lawan Kyler Murray yang kemarin terkejut dengan kerennya Tua Tagovailoa. Nah, terus juga terakhir Seahawks lawan Rams. Ini nih panas ini, NFC West rivalry. Kita lihat nih siapa yang akan memenangkan NFC West ini. Ini sebenarnya NFC West ada mendempet-dempet juga nih rekornya kayak NFC East. Ya. Yeah. Dempet-dempetnya tapi bukan dempet-dempet yang tinggi banget ya, tapi iya. Ini saya dempet-dempetnya ini jelek semua masalahnya. Ya udah. Ini next Bears lawan Titans, yang menang Titans 24-17. Ini Titans-nya Derrick Henry menurun sekarang ya. Gimana Dil menurut tuh? Tapi AJ Brown kemarin mainnya lumayan dong, satu touchdown, tapi gimana Dil? Kemarin menurut tuh Titans ini juga Ryan Tannehill passingnya di bawah 50% loh completionnya. Dari 21 kali lempar cuma complete 10. Iya, emang defense-nya Bears legit ya, maksudnya bener gitu. Bisa nggak profit, maksudnya run game-nya Titans nggak jalan, terus Tannehill-nya kelihatannya agak uncomfortable di beberapa kondisi, tapi menurut gua it's about explosive plays ya. Ada cukup banyak yang banyaknya ke AJ Brown, yang beberapa kali itu di tengah lapangan tuh deep middle tuh kayak kosong, terus dia dapat run after catch juga. Jadi ya menurut gue sih itu sih Tannehill emang mainnya bagus banget. Dia ngerti gitu apa yang diinginkan dari offensive coordinator-nya, apa game plan, apa yang perlu dijalankan untuk menang, dan dia ngelakuin hal itu. Mungkin kalau nggak salah katanya tackle-nya lagi out ya. Iya, Taylor Lewan lagi out for season malah Taylor Lewan. Oh ACL. iya,
kan. ACL. Oh. Iya, jadi gue ngerasa kayak ada beberapa fase dari gamenya Titans yang menurut gue nggak kayak biasanya gitu. Kan begitu kerasa ya, begitu O-line-nya nggak sebagus biasanya. Kayak running game jadi nggak seterbuka itu, terus passing game juga either bolanya harus keluar cepat atau harus nambah blocker, berarti kan kurang orang yang lari rute segala macam. Gue ngerasa sih lagi off offense Titans, tapi fakta bahwa mereka lagi off dan mereka bisa menang, ngelakuin cukup banyak hal untuk bisa menang. Itu ini sih indikasi yang bagus buat sebuah tim, karena at the end of the day yang matter cuma win column-nya doang, either you win or you lose. Dan ketika mereka mainnya lagi nggak bagus-bagus amat dan tetap menang, itu menurut gua adalah indikasi dari tim yang bagus. Oke. Nah, Bears, padahal bisa manfaatin ya ini pas defense-nya lumayan walaupun nggak bikin interception, tapi ya bisa bikin Ryan Tannehill cuman di bawah 50%, cuman ya AJ Brown-nya ini ya nembus mulu masalahnya. Nah, gimana nih Kak? Nick Foles 52 passing attempt tapi 335 passing yards, 2 touchdown, cuman nggak cukup. Gimana nih? Awalnya gue juga kaget sebenarnya. Nah, in terms of Foles yang banyak banget passing attempts-nya, nggak cuman match ini, tapi beberapa match sebelumnya juga. Sejak dia dari starting, dia udah kayak 35-40 passing attempts. Awalnya gue pikir kalau misalkan Foles yang maju, dia bakal lebih kayak jadi game manager. Dia bakal cuman kayak passing 25 kali, 30 kali. Terus running game-nya mungkin lebih jalan. Entah mungkin karena Matt Nagy-nya ini yang agak greedy in terms of play calling, terlalu banyak passing plays. Mungkin ngiranya karena Tennessee in terms of defense nggak sebagus defense-nya mereka, jadi mereka kayak bebas-bebas aja lempar terus, walaupun akhirnya juga nggak efektif banget. Bahkan third down conversion-nya mereka aja 2 dari 15 ya, jauh lebih buruk dibandingkan dari Titans. Dan 2 touchdowns-nya Bears juga kan muncul di garbage time fourth quarter yang mereka lagi ngejar. Ya, jadi nggak ngaruh apa-apa. Jadi definisinya empty stats kalau dari Foles itu untuk 2 touchdowns. Dan juga running game mereka tuh nggak bisa jalan. Bukan nggak bisa jalan, atau mereka memang nggak mau call running game play. Jadi mereka tuh in terms of rushing attempt, mereka kayak terbawa ke 2 atau ketiga. Ketiga di liga, di NFL. Dan mereka juga kayak nggak mau establish the running game aja. Padahal sebenarnya personel mereka ada. Montgomery sebenarnya it's an okay running back dan juga ya acceptable lah, solid. Cuman mereka juga nggak mau, entah mereka mungkin merasa kayak passing offense-nya mereka cukup bagus supaya mereka terus jalan, atau kayak ini juga. Dan juga concern-nya itu adalah Chicago Bears sudah kalah 3 kali secara beruntun. Dan kemarin kan kita sempat nanya, apakah Chicago Bears dengan rekor sempat 5-1 itu mereka legit nggak sih? Iya kan? Legit. Iya. But 3 pekan sebelumnya, termasuk pekan ini, mereka lawan tim-tim yang di atas 500. Jadi itu kayak sebuah tesnya mereka untuk apakah mereka adalah tim yang legit playoff team atau mereka cuma kayak pretender. Dan hasilnya mereka kalah 3 kali beruntun, dan offense mereka nggak cuma nembus poin 20 tuh, kayaknya bahkan nggak nembus poin 20 kalau nggak salah. Jadi defense mereka tetap bagus. Defense mereka masih in terms of scoring defense mereka top 10. Terus mereka juga nggak allow touchdown, nggak allow third down conversion. Tapi nggak diimbangin sama offense juga, karena offense mereka kayak busuk banget sih. Kalau gue sih ngelihatnya kayak mereka nggak variatif loh. Jadi ini jatuhnya kalau tadi kan kalau misalkan Buccaneers, ya itu bahasnya nanti sih. Cuman Buccaneers itu kan
sempat dikritik karena cuma 5 rushing attempts yang gue baca dari Twitter. Cuman kalau dari Bears ini justru mereka sebenarnya tetap nyoba rushing game-nya bisa jalan, cuman mereka kayak nggak mau. Cuman mereka nggak mau aja. Jadi kita mungkin bisa mempertanyakan tentang play calling-nya buat Matt Nagy-nya juga sih. Dari offense mereka juga. Gue selain Allen Robinson, gue nggak tahu siapa lagi pemain yang jadi bright spot-nya dari Chicago Bears musim ini. Gitu, jadinya. Iya. Nah, ini faktanya AJ Brown ini udah bikin 1+ receiving touchdown dalam 5 game beruntun. Ini underrated. Enggak, ya underrated sebenarnya. Karena sebenarnya sih agak dibahas juga, cuman ya nggak terlalu banyak dibahas sebenarnya. Nah, ini next week Titans lawan Colts di hari Jumat besok, Jumat pagi football lawan Colts nih. Berarti AFC South rivalry nih. Nah, ini gimana nih? Tim jagoannya Fadil Ohio di power ranking tapi udah nggak ada. Udah nggak ada. Nah, terus Bears main di Selasa pagi football lawan Vikings. Berarti NFC North rivalry. Nih, kita lihat nih apakah Bears yang defense-nya masih terbilang bagus bisa stop Dalvin Cook apa enggak nih? Ya kan? Nah, next game ini ini game yang endingnya sangat kontroversial. Raiders ngalahin Chargers 31-26 nih bonus game kita karena ini endingnya sangat kontroversial sekali. Tapi sebelum kita menuju ending, gue mau nanya dulu ke Fadil Ohio gimana nih Raiders permainannya menurut lo? Derek Carr cuma 165 passing tapi rushingnya lumayan lah ya. Josh Jacobs sama Devontae Booker bikin 1 touchdown masing-masing ya. Tapi gimana? Jalan menurut gue. Jalan ya? Gue nggak tahu apa mereka biasanya mainnya kayak gitu. Gue ngerasa kemarin lawan Cleveland nggak kayak gitu rushing game-nya bentuknya. Gue juga kaget sih. Emang si siapa sih pelatihnya Raiders tuh? John Gruden tuh emang terkenal banget dia offense-nya tuh bukan kompleks ya, ekspansif istilahnya. Artinya banyak yang dibawa. Dia tuh bisa dibilang katanya orang yang playbooknya paling tebal di NFL. Oh iya benar. Jadi bentukannya macam-macam gitu. Ada banyak bentukannya dan kelihatan banget antara gua pas nonton kemarin pas lawan Browns sama yang sekarang itu kayak game plan-nya kerasa beda banget gitu. Mereka run game-nya nggak tahu apa mereka emang biasa pakai pulling guard 2 orang atau gimana, gue nggak ngerti. Tapi kemarin jalan banget running game-nya. Kayak beberapa kali tuh gain gede dan jalan gitu. Mau pakai Devontae Booker, mau pakai Josh Jacobs, jalan si run game-nya. Gue ngerasa sih, nggak tahu ya, apa ada explosive play yang di-create sama Carr? Enggak kayaknya. Cuma cukup buat menang, itu gue kasih kredit sih. Dan nggak tahu ya, kelihatan ada something gitu about this Raiders team yang bisa nge-inspire fansnya gue. Oke. Kak, ini Chargers gimana ya? Tapi nanti yang endingnya kita bahas nanti ya. Cuman gimana menurut ini Justin Herbert 326 passing yards, 2 touchdown. Gimana menurut lo? Ini apakah Herbert makin memperkuat chance-nya buat menang jadi offensive rookie of the year? Kalau sekarang dia pasti jadi front runner sih kalau in terms of oro ya. Jadi dibandingkan sama rookie-rookie lain paling dekat mungkin Joe Burrow atau Justin Jefferson. But ya timnya ya gimana ya, kayak balik lagi ke apa yang kita bahas kemarin juga, mereka cenderung terlalu konvensional in third quarter, fourth quarter,
Dan pas mereka ketinggalan baru mereka ngebut lagi, baru mereka mulai agresif lagi play callingnya. Soalnya Justin Herbert dalam kayak 5 pertandingan terakhir ini dia masih tetap bagus banget. Dia multiple touchdown gitu, kayak sekitar 15 touchdown 5 game terakhir. Jadi banyak banget, dan for rookie itu jadi developmentnya jadi bagus banget. Jadi future is in Herbert's hand, but the rest gue agak sedikit suspect aja sih. Kayak running game mereka sebenarnya nggak terlalu buruk-buruk banget. Jadi Josh Kelly sama ada juga Kalen Balazs juga ya, yang mantannya Miami Dolphins itu jadi leading rusher mereka kemarin. Keenan Allen, sebenarnya talenta mereka banyak di offense. Keenan Allen masih ada, Mike Williams masih under kontrak, terus Josh Kelly is a adequate replacement buat Austin Eckler. Hunter Henry juga salah satu yang tight end yang bagus juga. Defense mereka juga kalau secara di atas kertas mereka masih bagus juga loh ya. Jadi masih ada Joey Bosa juga, terus begitu. Kemarin masih ada Chris Harris, walaupun kayaknya cedera juga. Jadi gue mungkin kalau misalkan harus bilang siapa yang salah dari ke Chargers yang 2-6 ini, gue akan jatuhin ke Anthony Lynn karena dari beberapa pekan terakhir juga dia kayak terlalu banyak bermain-main dengan play call. Jadi oke. Nah, ini sambil nunggu Kak reconnect lagi, kita langsung tanya nih pertanyaan yang mungkin lumayan dibahas ya di dunia NFL. Deal, apakah catch terakhir di detik-detik terakhir itu complete catch? Menarik pertanyaannya. Menurut gua enggak nih. Padahal kan complete catch itu udah direvisi, udah dibikin sesimpel mungkin, tapi kemarin aja masih ada kontroversinya. Nah, gimana menurut lo? Menurut gua enggak ada kontroversi yang berlebihan ya kemarin ya. Menurut gua lebih ke lebih ke karena situasinya seperti apa. Nggak ada waktu sisa, artinya begitu beres, terus langsung bubar, gitu kan. Begitu rule yang di overturn, langsung bubar, gitu kan. Tapi kalau menurut gua memang harus, kalau menjatuhkan badan ke tanah, bola itu harus survive the fall, gitu kan. Dia nggak boleh terlepas ketika dia jatuh untuk pertama kali, gitu. Memang ada perbedaan antara ketika misalnya tanpa jatuh gitu, artinya dia mendarat pakai kaki doang, itu nggak perlu survive the fall si bolanya, dan ada perbedaan ketika dia jatuh ke tanah pakai badan gitu. Artinya sih ketika bolanya nggak hantam tanah nggak boleh lepas gitu. Menurut gua cukup jelas ruling sekarang, artinya nggak ada penekanan lagi terhadap yang tadi, nggak ada penekanan berlebihan terhadap harus survive the fall, kan yang waktu itu sempat banyak jadi kontroversi kan waktu dulu ada Megatron, dan sekali lagi pas Dez Bryant di non-Packers Lambeau ya, di Packers di playoff gitu kan. Menurut gue udah nggak ada lagi. Sekarang rulingnya memang agak sedikit lebih aneh menurut gue ya. Dia hanya perlu catch dan to step in saja, atau lutut atau siku, cukup itu aja. Tapi tetap harus survive the fall. Itu sih yang jadi penekanannya. Soalnya begitu kelihatan pas ada satu replay cam yang nayangin bahwa pas
si TE-nya tuh jatuh, nomor 88-nya tuh jatuh ke tanah dan bolanya gerak, ya udah itu incomplete gitu. Cukup itu aja, soalnya karena dia jatuh ke tanah secara pakai badan gitu intinya, bukan dia kayak toe tap terus habis itu dia jalan sendiri, nggak kayak gitu. Itu sih. Oke. Jadi kesimpulannya complete or incomplete? Incomplete dong. Incomplete. Jelas menurut gua kalau misalnya dalam kondisi normal, artinya masih ada waktu sisa, terus waktunya atau bukan pas di end game, misal third quarter atau something gitu, nggak ada yang bakal bilang itu kontroversial. Menurut gua jadi kontroversial simply for the fact that it matters a lot, karena udah nggak ada waktu sisa kan, itu kan beneran udah habis waktunya. Begitu di rule incomplete langsung hilang waktu, udah habis, emang udah 0-0 gitu. Jadi itu sifatnya kontroversial dalam tanda kutip gitu, karena mengubah dari aslinya udah di call touchdown menang kan, terus jadi incomplete jadi kalah gitu, udah gitu doang. Itu aja yang menurut gua kontroversialnya. Kalau dari ruling standar sih nggak masalah, emang itu udah incomplete. Oke. Kak. Yep. Complete or incomplete, gimana analisis lo di catch terakhir itu? Sama, incomplete, karena dia nggak maintain possession, dia nggak kontrol bolanya, itu dia cuma kayak 2 steps tapi nggak fully control the ball. Jadi benar kata Fadil Ohio juga, karena rulingnya untuk catch ini udah lebih jelas musim ini dibandingkan musim-musim sebelumnya. Mungkin yang paling nggak jelas tuh aturannya pas 2017 ya kalau nggak salah. Terutama mungkin lo inget pas ruling catch-nya Jesse James yang lawan Patriots. Itu juga di overturn dari touchdown jadi incomplete. Dan juga sempat dipertanyakan juga yang touchdown-nya Zach Ertz di Super Bowl itu yang terakhir, itu juga sempat jadi perdebatan juga apakah itu udah catch atau dia atau dia incomplete in terms of 2 step dan dia loncat dan juga bolanya fumble. Kemarin gue lihat bolanya itu udah fumble pas dia udah hampir mau jatuh ke tanah, dan jatuh ke tanah udah bolanya incomplete, bolanya hilang dari catch-nya dia. Sempat di ruling touchdown karena yang ruling kan sideline ref-nya itu yang di belakangnya sama tight end-nya. Jadi dia ngelihatnya mungkin karena dia nggak kelihatan bolanya dan ketutupan sama tight end itu, jadi dia ngiranya dia maintain possession, catch, jadi dia ruling touchdown. Akhirnya pas di replay lagi, karena touchdown semua itu selalu di replay di NFL, selalu di review lagi. Kalau misalkan dia maintain possession dia touchdown, kalau enggak ya dia ruling incomplete. Jadi kenapa jadi permasalahan, karena ya stakes-nya adalah win, adalah siapa yang menang siapa yang kalah ini. Jadi ya, kalau misalkan touchdown Chargers menang, kalau nggak touchdown ya Raiders menang. Sebenarnya sih kalau ruling sebenarnya simple aja sih, nggak itu tetap juga incompletion. Mungkin karena permasalahannya ya itu tadi kata Fadil Ohio, itu di play terakhir udah 0-0 sekian detik, dan itu merubah merubah skor pertandingan juga dan hasilnya. Oke, berarti incomplete gimana menurut kalian? Yang nonton apakah itu incomplete atau complete? Langsung tulis saya di komen, yang dengerin di Spotify audio only langsung bahas di line open chat ya. Nah, faktanya itu kemarin Chargers lawan Raiders. Chargers ini kalah 9 game beruntun lawan divisinya loh, 9 game beruntun. Aduh, kasihan banget. Kalah udah gitu ya. Itu total kalah Chargers dalam 6 match terakhir. Kalau ditotalin jarak poinnya, itu kalau ditotalin 24 loh. Ya udah kebiasaan kali ya. Gila ya. Aduh. Dari musim lalu dari beda tipis. Iya, makanya kalau blue the lead ball atau ya apa-apa yang ilangin leadnya, itu Falcons lawan Chargers bingung gitu siapa yang mau menang. Kayak you win lah, you win. No, you win. Nah, dikasih win ya. Aduh, parah emang.
Musim ini tapi mereka main kan antara satu sama lain. Kenapa? Kalau nggak salah. Chargers lawan Falcons. Kenapa? Bakal main di pekan berapa gitu? Oh, bentar. Gue cari. Kayaknya main deh. Tar, gue cari. Mereka lawan NFC South soalnya, jadi harusnya main. Iya bener. Di week 14. Ini match of the century. Ini match of the year. Ini yang kita tunggu. Blue the lead ball. Ini nih. Iya. Ini di kandang Chargers mainnya di SoFi Stadium. Wah, mainnya jam 4 subuh lagi. Wah, gak apa-apa lah. Gua nonton live. Gua nonton. Gak sabar gua nonton. Nah, next week Raiders lawan Broncos. Bisa kali ya. Chargers next week lawan Dolphins kayaknya susah nih ya. Dolphins lagi on form banget ya. Lagi in banget ya. Dolphins. Apalagi sama Tua Tagovailoa. Nah, next ini karena tadi gue bilang di awal kita bakal kedatangan fans Saints di segmen terakhir. Jadi kita loncatin yang kemarin baru selesai main. Ini Patriots yang susah payah ini menang lawan Jets. Nah, ini gimana nih? OKDK Patriots menurut tuh apa yang tiba-tiba mereka langsung bagus gitu. Padahal kan pas di awal-awal nih lawan Jets aja susah banget. Bagus dalam artian apa nih? Bagusnya. Karena bagus dalam memenangkan ya gitulah eksekusinya. Ini juga kalau lihat nih Jacoby Myers kemarin 169 receiving yards loh. Tapi gimana? As a whole keseluruhan. Ya, Jacoby Myers itu ya breakout game juga. Dia pertama kalinya dia receiving yards-nya di atas 100. Jadi congrats buat dia. Ini career game buat dia. Patriots in whole. Mereka nggak punya pass offense sebenarnya. Mereka nggak punya pass offense. Jadi sebenarnya ini dua tim yang passing offense-nya paling busuk di NFL. Dua-duanya. Di Patriots sama Jets. Jadi mereka kayak tukar-tukaran gitu antara peringkat 31, peringkat 32, touchdown, terus passing yards, QBR, terus first down, kayak gitu-gitu. Anehnya, Jets dengan Joe Flacco yang elite, itu kemarin 257 passing yards ya, 3 touchdown loh. Jadi kacau banget. Ini gamenya sebenarnya yang selalu kita kira itu bakal jadi kayak tank ball gitu antara tim-tim yang jelek-jelek justru kayak berakhir seru. Iya. Iya. Kayak pas kemarin yang Jets di Thursday Night Football juga kan lawan Broncos, kita kiranya nggak seru nih, ternyata kita nonton seru banget loh. Iya. Dan Patriots ya mereka akhirnya juga ini game mereka di mana mereka ini mainnya bersih, nggak ada turnover. Kayak pertama kalinya sejak musim lalu, week 15 gitu. Jadi week sebelumnya mereka ada turnover, rada kotor juga mainnya. Kadang fumble dan interception-nya banyak banget dari Cam dan juga dari Hoyer ya kemarin pas gantiin Cam. Damian Harris juga oke lah. Iya, kemarin juga Damian Harris yang tiba-tiba ketularan kayak Bismuth kan yang semua Jets jatuhin dia nggak bisa, gila. Iya. Dan mereka mungkin karena mereka stuck to the game plan, dan game plan mereka ya berhasil. Mereka ya heavy running game, terus habis itu juga banyak nyerahin bola ke Damian Harris sama Rex Burkhead. Mereka lebih pakai kayak jet sweep atau Cam juga dipakein RPO. Cam juga kemarin 2 rushing touchdown juga, dan dia leader rusher-nya untuk Patriots. Jadi ketika QB lu adalah leading rusher-nya, mungkin ada sesuatu yang agak janggal dari offense yang lu punya. Pass rush gue agak concern juga sih pass rush, karena mereka agak kewalahan juga menghadapin Jets yang offensive line-nya sebenarnya itu kacau juga sebenarnya tuh, termasuk yang paling bawah in terms of like pressure allowed. Yang paling tinggi kan pressure itu Chase Winovich. Selain itu nggak ada lagi yang generate double digit pressures. Jadi concerning banget. Dan mereka kalau misalkan mereka
posisi draft pick mereka tinggi, itu yang paling harus dicari adalah mereka cari pass rush, mereka cari defensive stats di draft, karena Stephon Gilmore nggak mungkin carry defense-nya sendiri sama Devin McCourty, Jason McCourty. Mungkin bisa dibenerin kalau misalkan main-main yang kemarin opt-out dari Patriots balik lagi kayak Hightower sama Patrick Chung. Dan ya kemarin JC Jackson yang sempat gue bilang sebagai salah satu breakout player-nya Patriots kemarin kena ke burn juga sama Rashad Perriman lah. Yang kepleset itu kan? Iya, yang satu kepleset dan juga kebobolan dia match up lawan Perriman all game dan kebobolan 2 touchdown itu concern banget sih. Karena dia sebenarnya juga CB2 kan, dia CB2 dan Perriman adalah WR1-nya Jets. So the matchup yang sebenarnya itu harusnya dijaga sama Gilmore. Gilmore cedera, akhirnya ganti JC Jackson. Walaupun JC Jackson kemarin juga bikin 1 interception juga yang lebih gue tunjuk ke kesalahannya Flacco. Karena Flacco bad throw juga. Jadi pass offense adalah concern, pass rush juga concern, dan WR juga selain Jacoby Myers, sisa siapa lagi sih? Edelman udah nunggu waktunya untuk pensiun. Damian Bird juga gimana ya, Damian Bird, Jacoby Myers, Gunnar Olszewski, terus tight end-nya juga masih rookie, sama yang Ryan Izzo yang kemarin para teman-teman sekte udah frustasi juga dengan tight end mereka. Ya banyak banget yang harus dibenerin sih. Dan di draft mereka mungkin gue nggak menyarankan mereka untuk tanking, tapi kalau mereka punya draft pick yang lebih tinggi dan bisa draft stats mungkin wide receiver atau defensive end, itu bisa bagus banget untuk mereka sih. Oke. Deal, gimana? Aduh, Jets gimana? Apakah Jets being Jets apa gimana? Apa yang salah sih? Udah memimpin juga, aduh. Nggak tahu ya. Kita nggak tahu at the end of the day apakah mereka lagi tanking. Kita nggak tahu gitu kan. Bisa aja itu ada konspirasi yang tersembunyi gitu kan. Emang mereka niatnya mau secure number 1 pick ya kita nggak tahu juga gitu. Atau memang Adam Gase memang nggak layak jadi head coach gitu kan. Itu yang sedang kayak dikejar-kejar sama orang kan. Ini mah Adam Gase-nya aja nggak benar. Ada indikasi kayak gitu, cuma mana ya, kita nggak tahu apa defense-nya Pats yang sejelek itu atau memang mereka mengalami defisiensi talent ya. Maksudnya kan memang ada yang opt-out musim ini dari Pats, tapi kayaknya kok bisa-bisanya ngebuat offense yang dipimpin oleh Adam Gase jadi kelihatan oke gitu. Bukan oke sih, tapi ya viable lah. Kelihatan kayak offense-nya jalan, ada big play lah. Terus kemudian run game-nya juga jalan. Kelihatan beberapa kali kayak Frank Gore yang sudah tidak tahu berapa lama sudah ada di NFL. Masih bisa beberapa kali dapat run yang konsisten bagus gitu, yardage-nya gitu kan. Ya at the end of the day kita nggak tahu ya apa Adam Gase lebih cocok sama Joe Flacco dibandingin sama Sam Darnold. Terus emang merekanya lagi tanking aja, takut kebalap sama tim-tim lain supaya first pick apa gimana, nggak tahu juga gitu kan. Terus ya gitu sih, lebih ke kita nggak tahu apa memang Jets-nya jelek, Jets-nya beneran jelek, itu yang paling mungkin sih. Mereka tanking atau gimana ya nggak, we can't say for sure gitu. Cuma rasanya aneh aja gitu kalau misalnya Jets itu jelek terus tapi sempat bagus mainnya di awal-awal. Oke. Nah, faktanya ini
Jets 0-9 start pertama kali dalam sejarah timnya lah. Pertama kali ya. Ini faktanya lagi, ini week berapa ya? Week 9 ini 2 tim pertama kali dalam sejarah. Steelers pertama kali 8-0 dalam sejarah, Jets pertama kali 0-9 dalam sejarah. Sombong, ya. Sombong. Kan ngebalance, Nih habisnya gue baru dapat breaking news. Kalau boleh ini ya, nyisipin dikit, Big Ben masuk reserve COVID-19 list. Aduh. Baru COVID-19 list. Reserve COVID-19 list. Bukan cedera. Gak. Wih. Jadi detek positifnya kapan itu? Pas lagi main dong? Atau gimana? Iya, selesai main. Enggak. Bisa kayak kemarin Mayfield, dia kontak sama staffnya kayaknya yang iya, makanya udah. Berarti ya dari sekarang gue buat booking di week 10 review. Congrats buat Bengals, easy win, easy peasy lemon squeezy win buat Bengals ya di week 10. Mantep ya Bengals ya, keren ya, enak ya menangnya ya. Oke, jadi ya nggak apa-apa kalah 1 nggak apa-apa. Easy win kok buat Bengals gitu. Aduh. Tiap minggu lo ngejinx mulu ya kayaknya. Tapi emang easy win ini. Big Ben masuk ini reserve COVID-19 list. Aduh. Udah. Jadi next week camping. Patriots lawannya Patriots bye ya? Patriots lawan Ravens. Nih mah Ravens gampang. Ravens gampang ya. Jets yang masih Jets next week bye loh. Wah, akhirnya Jets gak main. Akhirnya Jets bisa istirahat ya dari penderitaan 0-9. Jadi yaudah itu. Tapi ada faktanya lagi. Ini Jets ini terakhir main di prime time. Berarti ini kemungkinan kayaknya mungkin Adam Gase terakhir main di ini ya malam-malam ya. Kayaknya nggak tahu deh. Nah, sama ini juga. Nah, ini sebelum kita ke segmen terakhir ada fans Saints ini katanya prime time terakhirnya Drew Brees. Nah, jadi apakah ini kalau misalnya musim depan Drew Brees pensiun, apakah ini perpisahan terakhir Drew Brees main di malam-malam atau gimana? Nah, kita lihat dan kita bahas nanti ya di segmen terakhir. Jadi yaudah kita langsung undang tamunya, tapi sebelumnya kita nonton iklan dulu ya. Ya, seperti yang gue bilang tadi, kita kedatangan bintang tamu yang mungkin kalau lu ngikutin di line open chat, dia kalau mungkin ini kali bisa dinobatkan menjadi ketua pasukan Saints kali ya. Di Indonesia kali ya. Iya. Nah, ini ada Bang Edli tuh yang udah pakai polo Saints. Udah siap ya. Mentang-mentang ngebantai, nge-sweep pakai sapu ijuk atau sapu kemoceng gila emang nih. Iya. Saints ngebantai. Gua anggap ini bantai sih. Bantai. Ini bantai Buccaneers 38-3. Gila apa? Tim lu membuat Brady tuh mukanya kalau di close up tuh orang anjing nih pertandingan apaan sih, kampret gitu kan. Begitu disorot lagi anaknya tidur nyot gitu. Itu kan nanya mamanya, "Ma, ini kok ayah lawannya kayak gini, nggak kayak dulu kita lawannya gampang lawan Jets, Dolphins, Bills gitu mah gitu." Bilang aja ya, sabar aja nak, kita udah pindah nak gitu kan ke negara bagian yang lebih panas gitu, lebih hangat gitu nak ya. Adaptasi aja lah nak gitu. Nah, nih ini dulu deh, dari Bang Elti dulu. Okay. Gimana nih? Apa yang bisa membuat Brady nggak bisa ngapa-ngapain gitu lawan Saints dan dia di sweep loh 2-0. Apakah ini karena Brady yang sudah biasa lawan tim-tim yang seempuk bantal tiba-tiba main di divisi yang lumayan keras ini kaget gitu? Apa gimana? Oke, thank you ini udah diundang ke Zero Knowledge. Jadi basically sih kemarin gua itu ngelihatnya sebenarnya apa yang terjadi kemarin itu basically defense itu step up banget. Iya. Dari beberapa, gue ngeliat banget dari week
yang zamannya kita masih ancur-ancuran banget di pick awal tuh, Raiders, Packers, itu kita bikin penalti itu tiap kali yang main defense pasti ada penalti. Terus lawan Chargers kita juga masih mainnya juga benar-benar sloppy, tapi kemarin itu kayak bener-bener step up banget dari game-game yang sebelumnya. Coverage-nya juga jadi super disiplin, bener-bener WR-WR-nya si Buccaneers itu benar-benar kejaga ketat banget sampai nggak ya ada reception cuman nggak berhasil sampai ada yang bisa jadi big plays atau yang sampai touchdown aja nggak ada itu. Dan ya as always ya pasti kalau udah ngomongin match up-nya WR-nya Bucks sama CB-nya Saints sih pasti nggak akan jauh-jauh dari Latimore sama Evans ya, yang which is itu always they have a rivalry between them gitu. Dan ternyata kemarin itu setiap kali Evans di match up sama Latimore itu dia ditarget 2 kali no reception. Itu udah berapa kali seperti itu. Makanya kalau misalnya gue lagi main fantasy, gue selalu bilang kalau Evans ketemu Saints lu siap-siap ya lu dapet 0. Poinnya pasti kecil gitu. Poinnya pasti kecil. Nah, ini kan tadi kan lu ngomongin defense kan. Kalau offense-nya ya Michael Thomas balik lagi kan. Michael Thomas nih gimana nih Michael Thomas nih? Si yang selalu berkomentar kalau lagi nggak mood di sosial media yang katanya ketularan yang pemain baru di Buccaneers itu yang pakai jersey nomor 81. Nah, itu gimana nih Michael Thomas gimana? Ya, kemarin Michael Thomas sih syukur-syukurnya ya dia itu kelihatannya memang masih adapting to plays-nya. Ya wajar sih dia udah hampir 6 weeks dia nggak main, including bye week ya. Pertama dia injured, habis dia mulai balik latihan terus dia nampol anak orang ya. Aduh. Nampol safety-nya tuh si Gardner Johnson. Iya. Yang kemarin juga ditampol. Kemarin ditampol juga. Iya, yang main Bears. Gokil, tampol sama Jason Williams. Kocak juga sih. Terus dia udah selesai balik, dia injured lagi hamstringnya. Dan dia sekarang kayak baru banget pulih banget gitu bisa main. Itu dia kemarin nggak terlalu, ya dia kali 5 reception around 51 yards gitu. Just, yang paling keren sih sebenarnya kalau gue lihat itu bukan karena dia kan hot musim kemarin 2019, itu kayak focal point-nya dari passing plays-nya Saints. Almost like 60%, 70% target share-nya itu pasti monster share-nya ke dia. Gitu. Dan untuk tahun ini kemarin ya gue lihat itu ternyata salah satu largest record-nya NFL juga itu 12 reception ke other different players. Gitu. Bahkan yang touchdown-nya itu kan Adam Troutman, Emmanuel Sanders, Tre'Quan Smith, sama Josh Hill. Itu aja udah 4 pemain yang berbeda. Terus yang reception-nya juga macam-macam ya. Ada Kamara, terus ada siapa lagi kemarin? Jared Cook dan segala macam. Gitu. Jadi tahun ini gue rasain sih syukurnya gitu ya, kayak defense atau offense itu jauh lebih dinamis dibanding tahun kemarin karena gap antara receiversnya skill wise-nya itu udah nggak sejomplang tahun kemarin. Tahun kemarin kita WR2-nya itu Tre'Quan Smith sama yang baru kemarin dirilis sama Bears tuh si siapa namanya itu lupa gue. Ted Ginn Jr. Ya, Ted Ginn. Nah, sama Ted Ginn Jr. Betul. Itu jaraknya jauh banget antara Michael Thomas. Kalau sekarang kan udah ada Emmanuel Sanders, ada Michael Thomas, Jared Cook kan juga udah lebih kebiasa sama offense-nya Saints. Jadi lebih bisa diandelin lah untuk reception, untuk passing play-nya gitu. Nah, ini kalau gue lihat lagi defense ya, cuman allowed 8 rushing yards. Wow. Gila ya. Iya, defensive line-nya gila. Terus juga third down efficiency cuma 11%. Dan yang mau gua pointing, yang gua mau sorot, ini Buccaneers cuma megang bola 19 menit loh. 19 menit 56 detik. Gila. Nah, ini langsung deh, Dil. Gimana nih Mbak tuh? Apa yang salah sama Buccaneers ini? Ya
Brady nggak siap main di divisi berat, atau memang Saints udah punya kuncian buat ngalahin Buccaneers yang mainnya di kandangnya? Aduh, habis itu yang kan datang kan lumayan banyak ya. Enggak banyak juga sih, masih ya, banyak kan sih. gara-gara protokol ya. Ya yang penting ada 20%. penonton. Gimana Dil nih? What's wrong with Buccaneers? 3 interception loh Brady. Gila. Gua ngerasa sih emang match-up-nya plays a thing ya, tapi gua rasa lebih banyak yang ngomongin soal gimana Buccaneers nggak punya offensive identity yang bagus gitu. Artinya nggak ada kayak semacam overarching team gitu. Nggak ada tema besar yang bisa dikedepankan. Banyak yang menyayangkan Buccaneers kerasa kayak terlalu terburu-buru untuk mainin Antonio Brown ya. Kelihatan kadang-kadang dia kayak kelihatan bingung gitu, dia playnya harus apa, dia kayak ngeliat kiri kanan terus ngangkat tangan gitu kan, kayak nggak tahu gitu dia harus ngapain gitu. Padahal Brady itu terkenal sekali dengan perhatiannya terhadap detail gitu. Dia mau dia dan WR-nya ada in the same page gitu. Artinya mereka melihat hal yang sama mengenai defense, kemudian melakukan hal yang sudah dibicarakan sebelumnya gitu. Dan itu kelihatan belum gitu. Sayangnya itu orang banyak yang menyayangkan kan sebenarnya antara Brady chemistry-nya dengan beberapa pemain lain, contohnya seperti kayak Scotty Miller gitu kan, sebenarnya udah jadi tuh beberapa selama 8 week terakhir nih kan, salah satu yang ini ya kayak a rising player gitu di Buccaneers kan, nomor 10 si Scotty Miller itu kan. Dan disayangkan aja gitu kenapa harus ngeburu-buru AB buat main dan makan snap share-nya dari pemain-pemain lain gitu. Juga kayak kerasa di beberapa situasi kayak mereka berusaha ngasih bola ke running back mereka lewat passing game gitu, sementara secara talent itu passing game buat WR mereka itu jauh lebih superior gitu. Ada beberapa kondisi, ada beberapa play di mana kayak mereka berusaha nge-set up bolanya cepat ke running back gitu, sementara running back mereka dalam hal passing game bukan yang kayak super weapon kayak Kamara gitu kan. Itu aja sih menurut gue, lebih ke konstruksi offense-nya yang nggak begitu meyakinkan. Dan ada juga beberapa di sisi lain dari bola, di defense-nya Bucks juga kelihatan kayak beberapa kali ketika mereka maksain main zone, artinya nggak ngunci 1 lawan 1 gitu, itu cuma play right into the Saints strength gitu. Kelihatan banget Drew Brees sangat nyaman gitu, back apart gitu, tinggal lempar gitu. Iya, enak banget tau Drew Brees mainnya beneran. Itu ya cuma tinggal ngambil what they give aja gitu. Dan nggak ada perubahan yang kayak nggak ada perubahan dari coaching staff. Itu aja sih yang sebenarnya kayak banyak disayangkan orang-orang. Kayak kalau di atas kertas kalau cuma ngelihat talentnya doang, harusnya nggak kayak gini hasilnya. Jadi ya gitulah menurut gue. Oke, nah Kak, sekarang kalau lo gimana? Kalau dari Saints sendiri gimana? What went right sama Saints? Mungkin buat support Bang Edli gitu, poin-poinnya atau gimana menurut lo? Kayaknya juga dari Bang Ed udah banyak yang di point out juga sih. Kayak mereka bikin adjustment-nya juga bagus banget kemarin. Kayak banyak match-up-nya juga yang antara CB sama WR-nya mereka yang work into Saints way lah. Kalau bisa dibilang kayak Latimore sama Evans tadi ya. Latimore sama Evans. Terus Godwin juga, Antonio Brown dijaga sama ini kan, Janoris Jenkins. Jadi mereka banyak manfaatin one-on-one matchup juga. Dan satu hal lagi mungkin di point out di offense ya, karena
kemarin walaupun Kamara nggak terlalu kelihatan in terms of stats ya, in terms of performance, tapi mereka bisa kayak bikin kreatif desain dengan Taysom Hill. Karena dari statsnya aja Taysom Hill udah statsnya termasuk unik sih. Jadi 40 passing yards, 50 something rushing yards, dan 20 receiving yards. Jadi dia do it all, dan juga banyak juga mereka lebih kreatif dan juga banyak kayak pilihan antara untuk targetnya juga dengan adanya Michael Thomas, dan Brees juga nggak bikin kesalahan kecuali mungkin satu fumble yang di return sama Buccaneers kemarin sih. Walaupun itu pun juga sampai digagalin untuk turnover on downs di goal line loh. Dan perlu point out juga bahwa di beberapa week sebelumnya juga di 7 pertandingan awal sebelumnya, mereka juga in terms of third down itu termasuk jelek, dan juga mereka sering kebobolan touchdown in red zone. Jadi makanya sempat di point out juga bahwa di goal line itu mereka selalu kebobolan touchdown ketika lawan udah masuk ke situasi first and goal. Jadi adjustment-nya terutama juga kayak Demario Davis, terus Marshawn Lattimore juga disiplin juga mainnya, dan juga not many defensive penalties yang benar-benar costly banget untuk Saints. Jadi emang udah kelihatan adjustment-nya udah semakin bagus, dan juga Saints as a contender maybe. Oke. Nah, ini next week. Oh ya, ada faktanya lagi. Ini Tom Brady. Ini 3 interception pertama kali sejak week 3 2011. Gila loh. Ya gini lah, kaget. Gue bilang dia kaget ini. Bukan karena Bucks jelek. Gue bilang Brady kaget. Tapi kan itu kan alasan buat yang enakan gitu ya, buat siapa tahu fans baru Bucks ini pada bingung. Kok ini Brady ini kayak gini ya? Ya emang jelek, cuma kan ya biar enakan gitu ya, biar sama-sama enak gitu. Nah, dan juga gitu Brady aja. Brady ini juga performa terburuk sejak 2005 kalau nggak salah. 2005 dan dia soalnya Brady itu 209 yards. Nah, jadi seperti Nufis tadi, berarti next week ini Saints. Oh, Saints bay ya? Saints lawan 49ers. BPJS semua pemainnya. Ini mah. Cuman kalau kalah sih gue what? Nah, kalau Buccaneers next week lawan Panthers. Panthers yang kemarin juga sebenarnya ini juga ya, Panthers itu kemarin kalah sama kalah tapi sebenarnya ngasih perlawanan juga ke Chiefs. Iya betul. Apalagi CMC balik lagi. Nah, siapa tahu ya Brady bisa nyari buat pelampiasan gitu kan. Nah, jadi yaudah itu buat episode kali ini. Thank you banget Bang Edli udah join. Thank you banget buat Adeloyo udah join. Gue mewakili tadi satu fact lagi. Gue mewakili ini seperti biasa, mewakili Oka yang tiba-tiba DC, maklum ya internet Indonesia ya gitu lah ya. Nah, jadi thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, klik lonceng sampai subscribe biar kita upload langsung nonton, langsung update sama NFL di Indonesia, dan jangan lupa like, comment, share video ini. Jadi thank you udah nonton. Jangan lupa episode-episode terbaru dari kita dari Zero Bus buat fantasy, buat kalian main fantasy, karena fantasy is life pastinya, karena juga kalau lihat di line open chat yang thread fantasy pada emosi semua, dan saya sangat menyukai emosi-emosi itu. Nah, jadi memang fantasy is life gitu. Nah, jadi dan juga satu lagi jangan lupa Dewa Medan is back, balik lagi akhirnya itu Dewa Medan ya, si kampret tuh. Nah, jadi udah itu buat review hari ini. Thank you buat udah nonton. See you next week di week 10 review kalau nggak kenapa-napa seperti biasa di Rabu malam ya. Dadah.
Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo. Atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.